Assalamualaikum, selamat pagi Sobat ATM. Jumpa lagi di channel TV Madoran. Nah, di vlog pagi ini beta ada kedatangan tamu dari Papua ini. Dari Papua. Nah, ini adik laki-laki ini Onco. Onco ini sekitar 25 tahun ini, Rudi. 25 tahun Om saya ketemu ini. Betul. 25 tahun lebih ya. Nah, Om dulu masih kecil-kecil, Om berangkat dia masih kecil, pokoknya dia ini bikin apa, pokoknya manusia paling cengeng udah. Dulu di kang masih kecil, Om kemana-mana dia bataria kakak sare, udah anus kadang dia menangis, dia tahu betul, dia akui karena, tapi adik kesini dalam rangka apa nih? Jadi saya terutama itu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih, walaupun lama ini Tuhan masih memanjangkan saya punya umur, ketemu dengan abang, walaupun sudah puluhan tahun tahu, sudah puluhan tahun. Jadi kan di Jakarta ini jalan-jalan. Hebat. Orang Papua itulah beta selalu dengan Rudi, katong selalu dengan katong ponakan-ponakan adik-adik yang hidup di Papua. Dorang ke Jakarta satu pertanyaan untuk dorang dalam rangka apa? Bahasanya selalu jalan-jalan. Hebat. Itu yang kan artinya tidak semua orang kata orang abang ini kalau keluar kota atau ke tempat lain pasti ada aktivitas. Paling saya harus, tapi dorang ke Jakarta itu rata-rata jalan-jalan atau pengen tahu Jakarta sih, Jen? Iya. Kira-kira begitu. Kopi dulu, kopi. Kopi. Ruli, kopi mana? Habis ya? Kopi habis ya? Bisa. Obrolan ada biar sama. Ya. Nah, duduk. Pak Doi, Rudi ambil kopi dulu. Wawan kemana nih Wawan? Wawan Tanah Abang, OTW balik ke sini. Ngapain ya? Ada urusan ya. Biasanya ada urusan buat Tanah Abang. Oh iya. Ini suruh dia datang untuk ini, bawa pulang saya dulu. Sudah nanti sebentar katong main ke Depok dulu selesai baru. Oh iya begitu. Langsung ke ini apa? Beta bawa pulang kan? Masuk ya. Lalu kapan balik? Cerita. Sekitar bulan-bulan 2 lah, pertengahan bulan 2. Lama bulan 2. Biasa kan begitu kalau orang dari Papua habis pergantian tahun ini kan mereka jalan-jalan ini kan sampai ke Bali. Berarti jelas kalau dia kan orang Papua Bali apalagi. jalan-jalan ini jelas. Beda dengan jalan-jalannya orang Makota. Beta abang rencana ini tanggal 10 atau sekitar tanggal 6 tanggal 10 abang ke Bali, ada urusan, ada kerjaan di Bali. Itu aja. Terus berapa tahun di Jakarta. Mama Kota? Om di Mama Kota ini sekitar 20 tahun kurang. 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih. Ya, Om di Jakarta 20 tahun lebih. Cerita pertama kali masuk Jakarta. Ini mau Ini maksudnya ini ada banyak kan, banyak yang penasaran dengan perjalanan hidup Om. Oh begitu. Banyak teman-teman ataupun ya beda sendiri, teman-teman saya sendiri juga banyak yang tanya. Jadi sebenarnya begini, banyak yang tanya. Dulu ada beberapa ponakan juga kumpul-kumpul dengan saya dan tanya, Om punya perjalanan ke Jakarta bagaimana? Nah, ini mau cerita enggak? Cerita. Penasaran. Saya juga penasaran. Jadi 20 tahun lalu Om dulu dulu kan Om sekolahnya di Sorong. Alumni SMA Negeri 3 selesai. Om dari Sorong, Om balik ke Bula. Nah, Om di Bula itu tujuannya pengen untuk legalisasi jasa segala macam. Kalau ini mau ke Ternate kuliah. Nah, sambil di mana di Bula,
Om waktu itu abang waktu itu ada aktivitas sambilan karena kerjaan tetap belum ada sambil ikut Bang Iwan. Jadi perjalanan ini Om cerita perjalanan Om di Bula, ya kan, di Bula kerja. Oh, Bang Iwan ini siapa? Nah, ini Bang Iwan Moksal ini, beliau ini dulu kerja di kerja kayu. Nah, saya ikut dia untuk kerja kayu di hutan. Kayu besi dong. Kayu besi, kayu langgua, katong kerja kayu di hutan, katong. Jadi dulu di Bula katong jual per kubi itu toh. Nah, katong kerja kayu di hutan udah. Kerja dan beliau kerja pokoknya beliau ini dulu kemana-mana sama saya terus di Bula dulu, cerita di Bula. Nah suatu saat ada kapal masuk di Bula. Ini awal dari perjalanan Om. Iya. Namanya Dabu 3. Dabu 3 ini dia bawa tiang pancang jembatan Waihul. Nah, dia bawa tiang pancang jembatan Waihul di Bula. Selesai bongkar tiang pancang di Waihul, dia setakbot ini sandar di jembatan Karles. Lalu satu ketika, beta lepas jaring di samping jembatan Karles itu. Dulu Abang Ifin dompung Abang Ifin dompung jaring itu. Satu bis itu. Beta lepas jaring di samping jembatan Karles begini. Dulu. Om lepas jaring, lepas begini selesai. Jadi orang bilang lepas jaring begitu udah naik di jembatan Karles istirahat itu. Dulu di situ sambil ambil batu lempar-lempar ke ini biar ikan masuk. Karena ada kapal takbot ini yang tadi Dabu 3 yang dari Jakarta ini, sebenarnya beta naik di situ. Terus naik ke kapal ini main silaturahmi dengan Cap, dengan orang mesin semua. Nah, Capnya itu Cap Ali, pokoknya Cap Ali. Terus masinisnya Ombo, Iwan, anak ABK-nya ada beberapa orang juga lah. Nah, kenalan dan orang semua tanya dari mana. Ada yang bilang dari Jakarta, ada yang bilang dari Tanjung Pinang, pokoknya macam-macam lah. Akhirnya kenalan dan orang selesai. Dekat dan orang kabula, beta ajak orang jalan-jalan, katong nongkrong di mana. Nah, tempat nongkrong orang waktu itu orang waktu itu ada di Cafe Gaul. Cafe Gaul itu kebetulan milik saudaranya Bang Iwan juga. Perjalanan naik turun udah, tapi tetap aktivitas dengan Om Iwan itu, Bang Iwan ini untuk kerja kayu apa segala macam. Nah, ikut dia di depo mobil truk kerja kayu apa. Nah, satu ketika Om, karena orang bilang balik ke Jakarta, Om bilang lagi Cap ini tahu, Cap, saya mau ikut di kapal, mau kerja di kapal ini. Dia bilang boleh kalau mau ikut, udah siap belum? Saya bilang akhirnya, orang juga senang, orang senang dengan Om, oh iya, udah ikut aja. Akhirnya dia orang aja ikut. Sebelum ikut kan kapal itu di Bula, jadi singkat cerita, satu saat si takbot ini, Cap ini, perusahaan Karles ini pakai takbot ini untuk ke Sorong. Nah, dari situlah mulai beta kerja di takbot itu. Katong ke Sorong, muat gasnya Karles bawa ke Sorong, ya kan, selesai, katong Bali. Bali semua selesai, waktu itu akhirnya beta sempat cerita dengan Abang Ifin dan semua, kakak dong, bahwa beta cita-cita atau rencana ini beta mau ke Jakarta. Beta mau kerja di ikut kapal ini, kerja di kapal. Nah, singkat cerita, kapal ini supirnya di Sesar. Waktu itu belum ada pelabuhan Sesar, dia masih balabu di situ. Nah, beta di kapal ini karena rencana waktu itu mau berangkat, akhirnya Om waktu itu cerita kasih tahu dengan Om Ifin dong bahwa beta mau ikut. Cuma karena Om Ifin mungkin diam dalam arti sebenarnya tidak melarang, tidak marah. Cuma dia berpikir bahwa untuk apa, iya kan? Bukannya fokus di sini untuk nanti lanjut sekolah atau gimana ke tempat lain. Kenapa harus ini? Mungkin itu pemikiran beliau seperti itu. Nah, karena identiknya orang dulu Jakarta itu kan sangat keras,
Jadi ya, jadi berpikirnya seperti itu. Tapi Om tetap pada pendirian, ikut kapal itu. Nah malam-malam kapal sudah sesar itu, beta ambil beta putas, udah tanpa sepengetahuan Om Ivin dong. Beta pergi ke sana, alhamdulillah Bang Iwan sendiri kasih beta uang ikut beta di kapal ini, kasih beta uang, beta ingat untuk 170.000. Sangat berharga, beta terima kasih banyak untuk kayak Bang Iwan, dia dulu banyak kasih motivasi, support, sampai beta berangkat dan dia bilang, adek pikir baik-baik dulu, iya kan, tujuannya ke sana untuk apa, banding di sini aja. Itu beta ingat sempat dia bicara begitu ke beta. Lalu berangkat. Jadi abang ikut kapal itu udah sampai di bau-bau. Sampai di bau-bau baru abang telepon, Om telepon ke Om Ivin. Dulu udah ada telepon rumah. Om telepon ke orang, ini sambil makan kue dong. Iya, makan. Jadi Om telepon ke orang, Om kasih tahu bahwa beta sekarang ada di bau-bau. Langsung dong kaget. Sudah, mau nggak mau. Dorang artinya hati-hati saja, iya kan? Mungkin ini bagian daripada apa namanya, ini hidup lah, iya kan? Perjalanan hidup. Sudah Om, selama 1 tahun itu Om kerja di kapal. Nah, kerja di kapal, tarik batu bara, semua Om urus buku pelaut, semua waktu itu. Jadi tarik batu bara dari Merak, dari Kalimantan ke Merak, dari Palembang ke Merak, terus pasir besi dari Bangka, selama 1 tahun kerja di kapal. Nah, kenapa Om harus lari hijrah ke Jakarta? Karena pada saat itu Om ada masalah. Ada masalah di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang, katong ada masalah, akhirnya katong beberapa orang, termasuk ada Iwan, sekarang dia kerja di kapal luar. Nah, Iwan ini bukan Iwan yang Om Iwan Moksal, ada salah satu masinisnya kapal ini namanya Iwan juga. Ini adiknya Om Bom. Kata dua kabur ke Jakarta. Nah, kabur ke Jakarta. Ini Om kabur ke Jakarta itu. Nah, ini pesan untuk kamu orang. Dulu Om kabur ke Jakarta, tidak ada telepon, tidak ada ini. Om sampai di Merak, ikut kapal itu, sampai di Tanjung Priuk, Om tidur di Iwan Puruma 1 hari. Selesai Om telepon Om Ta, ya kan? Om Ta jemput, tapi beta Om sendiri datang. Om langsung datang di tempatnya. Beta ingat waktu itu Om Ta dong ada kantor di Malaka sini. Nah, Om langsung naik taksi, langsung datang ke situ. Dong kaget. Dong bilang, artinya dulu komunikasi telepon aja Om sempat pegang handphone loh, telepon dari wartel itu, ya kan? Dulu katanya sih ada handphone. Nah, Om langsung datang. Tanpa dijemput sama Om Tahir, Om langsung datang sendiri. Sampai di kantor itu, Dong cuma kasih alamat. Om sampai di situ Om Tahir saya ada. Teman-teman, waktu itu beta ingat waktu itu ada Bang Muslim beberapa orang itu. Termasuk Dong udah suruh tunggu ya sebentar ya, tak datang. Nah, ini datang lah kata dua abang tak ke rumah. Jadi poinnya sebenarnya begini. Kalau anak-anak sekarang ini yang merantau ke Jakarta ini, yang datang ini kebanyakan itu minta dijemput, padahal komunikasi sudah lancar kan? Tapi katuran dulu ke Jakarta, saya dulu ke tempat Om Tahir, itu Om Tahir cuma kasih alamat, telepon pun masih dari wartel. Zaman wartel dulu, Rudi. Om telepon dari wartel, beta sampai di sini. Gitu. Itu perjalanan singkat untuk ke Jakarta, akhirnya sampai di Jakarta dan bertahan hidup sampai sekarang, begitu. Dulu sempat jadi dengan Om Tahir itu sekitar 1 tahun ke apa, dulu ada Om Amin Rumbara semua kumpul lagi. Nah, terus ada Dahlan, ada Om Saif Kelsaba. Nah, katong berapa orang waktu itu. Terus sesudah itu Om waktu itu kenal dengan bos, akhirnya jaga gudangnya bos di daerah Cinere sana. Nah, dari situlah Om mandiri. Cinere Depok. Perumahan Bumi Pusaka Cinere itu sampai sekarang orang masih kenal Om. Begitu. Karena Om dulu di situ, alhamdulillah karena baik dengan orang, ya kan. Akhirnya orang ini. Jadi kenapa sampai sekarang
Om di lingkungan manapun orang terima dengan baik. Contoh kayak di sini, iya kan, tinggal di lingkungan mana, karena bawaan. Dimanapun kita berpijak, kalau kita karakter kita bagus, kita jaga etika kita, insya Allah orang terima dengan baik. Nah itu dia sedikit perjalanan. Iya, tadi kan Om sempat singgung tentang bertahan hidup, kan? Nah, terus Om kan 20 tahun ya di Jakarta, kan? Om berjalan dan bertahan hidup itu mungkin ada tips-tips yang mau dikasih gitu untuk orang atau mungkin nanti saudara-saudara yang mau ke Jakarta ataupun mau kemana pun lah bertahan hidup. Sebenarnya bertahan hidup itu yang tadi Om bilang, tipsnya kata orang bertahan hidup itu adalah bagaimana kata orang bawa diri. Bawa diri itu kan etika kita jaga, ya kan? Kita jaga tata keramanya, kita sopan dengan, di dalamnya juga termasuk itu ya, iya bahasanya kan? Iya kan? Nah, jadi kita harus jaga itu. Semuanya kita harus jaga, kemanapun pasti kita selamat dan orang pasti senang dengan kita. Kan? Om dulu pertama kerja itu ini, jadi Om dulu pertama kerja di perbankan nanganin kasus-kasus tagihan macet begitu di perbankan, kartu kredit segala macam. Om ini dulu saya tahu kerja kayak begitu. Setelah Om jaga gudang dari Cinere selesai, akhirnya Om dipertemukan dengan Bang Budi Antoro. Nah, pertemukan dengan dia. Akhirnya beliau waktu itu bawa saya, Om kenalkan dengan namanya Ibu Resdi, pemilik PT Akuin. Itu tahun 2004. 2003 atau 2004 itu. Nah, lalu Om masuk di situ pun ada namanya Bang Resto almarhum sekarang. Dulu sebenarnya masuk situ tuh diterima dan gak diterima. Nah, karena poinnya kita kerja pada saat itu berhubungan dengan uang, jangan sampai lakukan hal-hal yang ini, ya kan? Nah, tapi karena Om waktu itu alhamdulillah bosnya sendiri pun dia garansi bahwa udah, sebenarnya orang mau kerja kan harus kasih masuk ijazah, kasih masuk lamaran, dan alhamdulillah Om sampai sekarang ini nanti faktanya tanya saja di bos Om yang sekarang, Bu Resdi, itu udah sebagai saudara saya, udah sebagai bos, dia sebagai ya teman lah, kadang-kadang sering bercanda sama dia. Nah, itu sampai sekarang pun dia tidak tahu bahwa lahir ijazah saya itu seperti apa, karena dia nggak butuh ijazah saya waktu itu. Dia skill, dan dia butuh dari saya, dia suka dari saya adalah kejujuran. Nah, karena makanya Om bilang dimanapun kita berpijak, kalau kita jujur, kita kerja dengan baik, insya Allah orang tanpa ijazah itu nomor sekian lah. Iya kan? Iya kan? Ijazah itu nomor sekian. Dan ini Om mau lanjut ke saya ini ceritanya. Lanjut dong. Lanjut. Dan Om kerja di Akuin itu sampai Om nikah, dapat istri, nikah semua di sana selesai, Om hijrah. Sebenarnya hijrah dari Akuin. Nah, masuk di salah satu PT namanya Satria Putra Komando, SPK. Nah, di SPK itu bertahan setahun selesai karena waktu itu the best. Dan alhamdulillah abang waktu itu referensi untuk masuk ke Bank Permata. Nah, jadi waktu Rudi Dondata itu kan Om masuk Bank Permata waktu itu tuh. Nah, jadi Om waktu itu masuk di Bank Permata. Abang kerja di Bank Permata selama 4 tahun. Nah, di Bank Permata semua selama 4 tahun selesai. Itu pun kerja pun di mana-mana orang kerja di instansi-instansi begitu kan harus jasa skill. Ini kan saya cuma karena modal skill bagaimana ya kan. Nah, orang kepercayaan saja atau kerja begitu. Karena di Bank Permata Om saya bisa hidup diatur, saya bisa hidup untuk makan gaji dengan gaji cuma 3.800.000 waktu itu, taruhlah terima-terimanya sekitar, kalau royalti semua sekitar 5-6 juta, 10 juta lah
Tapi kan itu kurang bagi Om, karena Om punya kebutuhan yang makin banyak, begitu. Dan alhasilnya Om keluar dari situ. Nah, gabung lagi bersama PT Akuin sampai sekarang, gitu. Jadi bebas. Nah, kalau bersama yang perusahaan yang sekarang itu bebas, gitu. Bebas tapi komitmen. Artinya komitmennya saya biar jarang ke kantor, tapi Om tunjukin kualitasnya Om bahwa bisa menghasilkan untuk perusahaan yang saya kerja, begitu. Jadi katakan kita ini biar jarang ke kantor pun, tapi kalau kualitasnya bagus, bos enjoy. Tapi kalau udah jarang ke kantor, di mana kita kerja, udah jarang datang kantor, kualitasnya nol, hasilnya nggak ada, bos juga nggak suka, begitu. Nah itu dia singkat cerita perjalanan Om yang tadi Rudi tanya lah. Tapi terima kasih Rudi, baru kali ini Rudi mau tanya tentang perjalanan Om loh, ya kan? Jarang yang anak-anak yang dulu kata dulu saya banyak yang nanya-nanya perjalanan Om ke Jakarta seperti apa. Om untuk apa, ya kan nanti kan juga tahu sendiri begitu. Berarti adik Kuba juga baru tahu ini. Baru ya. Berarti poin-poinnya Om punya skill, ya. Jiwa fight, nah, jujur itu poin untuk mau bertahan hidup di Jakarta. Di Jakarta dan mungkin di kota-kota mana saja. Di kota mana saja. Jadi poinnya itu yang penting jujur, punya skill, jiwa fight. Satu lagi jangan sombong. Ya, karena kesombongan itu menghancurkan segala-galanya, iya kan? Gitu. Kesombongan itu menghancurkan segala-galanya. Nah, begitu. Apalagi yang mau? Apalagi? Mungkin untuk sementara waktu yang dulu tanyain. Oke, terima kasih banyak. Nah, ya, Kuba terima kasih banyak juga. Terima kasih banyak. So, silaturahmi ke abang rumah. Iya. Pokoknya abang doa abang biar Kuba juga dipintuni sukses selalu, ya kan. Doa juga buat anaknya. Ini ponakan ini baru punya anak ini. Namanya Fadlan. Dia panggil saya Tete. Jadi Tete termuda. Dari ponakan-ponakan di kampung yang punya anak-anak itu panggil saya Tete termuda. Ya, Tete termuda. Jadi begitu. Oke Sobat ATM. Itulah tadi bincang-bincang ringan dengan ponakan dan adik ini. Semoga ada manfaat untuk Sobat ATM. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thanks. Salam Sobat ATM.